9 ekor kerbau menjadi bintang dalam ritual perayaan Satu Suro di Keraton Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Masyarakat meyakini kumpulan kerbau albino tersebut dapat memberikan keselamatan. Bahkan berbagai cara dilakukan agar mendapat berkah dari 9 ekor kerbau yang diberi nama Kiai Slamet. Mengapa kerbau Kiai Slamet sangat dikultuskan masyarakat Solo? Simak liputan reporter Mahfud Effendi. Sore itu, Ladiem sengaja datang ke Keraton Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah, dari rumahnya di Sragen, Jawa Tengah. Nenek berusia 60 tahun ini menempuh jarak 26 km untuk mengikuti ritual kirap pusaka malam tahun baru penanggalan Jawa Satu Syuro. Namun, tujuan utama Ladiem adalah bertemu dengan 9 ekor kerbau albino milik Keraton Surakarta. Hanya tuh ngepanin iki ngalek alat berkah lah. Niki pun syarat-syaratnya penda surah nggih kedah mriki. Kedah teng mriki. Ke-9 ekor kerbau tersebut diberi nama serumpun Kiai Slamet. Ladiem dan sebagian masyarakat Jawa percaya serumpun Kiai Slamet merupakan kerbau keramat. Kerbau-kerbau tersebut diyakini mampu memberikan berkah. Anggen niku Pak Slamet niku kekuatannya keratan niku kijang saenten manungsa wong njami saenten manungsa wong niku. Iya kanggene. Njami kula lan panjenengan sedayan sak anak-anak putu ditangga waring ngasih nek dereng digulung jagate kekuatannya nggih saking kejawabane Pak Kiai Slamet. Kedatangan Ladiem untuk bertemu dengan kerbau rumpun Kiai Slamet bukanlah kali pertama. Sejak tahun 1962, Ladiem mengaku tak pernah absen untuk bertemu Kiai Slamet. Kedatangan Ladiem bukanlah tanpa harapan. Setiap ritual malam Satu Syuro, Ladiem berharap berkah dari Kiai Slamet berupa kotoran kerbau. Niki kangge nanem-nanem. Ngerabuki pari, ngerabuk jagung, ngerabuk kacang, ngerabuk lombok napa mawon. Iya, Bu. Niki sing niki anu bejan nek mboten disenengken niki mboten diparingi, mboten gelem. Bucal. Kawanan kerbau Kiai Slamet konon merupakan hewan kesayangan Raja Keraton Surakarta Pakubuwono II yang hidup tahun 1726 sampai 1749. Kerbau-kerbau albino tersebut merupakan pemberian Bupati Ponorogo kepada Pakubuwono II untuk disembelih dalam ritual upacara adat. Karena kerbau yang bule itu dipersimpan dini dan berkembang biak, akhirnya kalau mau motong itu tidak tega, tidak sampai hati karena hewan piaraan. Ya, akhirnya itu dijadikan hewan kesayangan. Sewaktu kita mengadakan upacara selamatan, kita beli kerbau dari luar. Nah, akhirnya berkembang biak kan kerbau bule itu. Nah, sampai sekarang. Nama Kiai Slamet pada mulanya merupakan nama sebuah tombak pusaka milik Keraton Surakarta. Namun, lambat laun, nama ini juga diberikan pada kawanan kerbau milik keraton. Karena setiap hari mengikuti perjalanan, dulu kan pusaka Kiai Slamet yang keliling, diikuti kerbau. Meski dikultuskan, kerbau Kiai Slamet tak berbeda dengan kerbau lainnya. Tak ada perawatan maupun makanan khusus bagi kerbau yang memiliki kandang di alun-alun utara Keraton Surakarta. Cara merawatnya ada bedanya nggak? Cuma ya, kalau merawatnya ya sama. Sama kan merawatnya. Makanan. Iya, makanannya ada beda Pak dengan yang lain. Ada jagung. Ada yang banyak orang ngasih ya Mas. Banyak orang ngasih. Pedagang kadang-kadang ngasih satu bagor gitu. Pak Tegang car gede itu ya ngasih gitu. Minta apa yang itu ya. Ngasih dari semua itu kepercayaan Mas. Jadi ada yang itu jualannya laris apa gitu terus ngasih satu bagor ngirimi gitu. Adanya pengkultusan kawanan kerbau Kiai Slamet dinilai tak lepas dari budaya yang berkembang di masyarakat. Kurangnya pengetahuan akan sejarah membuat pengkultusan semakin menguat. Ini berkaitan dengan kondisi
sosial dan budaya di masyarakat. Ketika masyarakat itu tidak menemukan patron yang bisa memberikan pencerahan, maka dia larinya kepada nilai-nilai romantisme seperti bagaimana keyakinan terhadap kotoran kerbau itu dan sebagainya, atau terhadap air bilasan dari pensucian kereta, pusaka dan sebagainya yang dianggap itu bertuah, padahal itu kotor. Tunjung mengkritik kurangnya peran pemuka masyarakat dalam meluruskan nilai sejarah dan budaya dari kumpulan kerbau Kiai Slamet. Kerbau itu adalah simbolisasi, misalnya bagaimana kita harus memberantas mengenai kebodohan yang disimbolkan dengan kerbau, bagaimana istilah bule itu adalah asing, yang kemudian kita supaya mempunyai jati diri dan tidak terbawa oleh pengaruh asing, atau juga simbolisasi mengenai budaya hidrolik, bagaimana masyarakat itu equilibrium atau keseimbangan dalam budaya pertanian itu disimbolkan dengan kerbau. Itu banyak tafsirnya, yang itu yang tidak disampaikan secara logis, secara akademis, tetapi disampaikan terus-menerus itu sebagai satu pusaka yang mempunyai keyakinan, yang mempunyai tuah dan sebagainya. Terlepas dari polemik yang ada, bagi Ladiem, kawanan kerbau Kiai Slamet tetap memiliki nilai tersendiri. Mboten ajrih nek kebunipun ngamuk nggih. Ya buktine nggih mboten. Nak sanese nggih nek kali kula mboten. Dia udah berapa lama? Nak kali sanese nggih. Laporan tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Asia Calling. Terima kasih Anda sudah menyaksikan, kami undur diri dan sampai jumpa pada Asia Calling berikutnya. Asia Calling, your window on Asia.